Alhamdulillah, alhamdulillah kita bersama telah bermunajat dengan syiran semoga Allah selalu meridhoi kita semua. Amin Allahumma amin. Para sedherek sedaya, saudara semuanya, malam hari ini kita hanya pengen mengulang-ulang mengingatkan akan pengetahuan tentang diri kita. Agar apa? Semakin kita mengetahui siapa diri kita, semoga Allah membukakan pintu untuk mengetahui siapa Allah. Sekalipun dalam sehari-hari kita sudah paham, kita beribadah dan sebagainya, tetapi untuk lebih kokohnya agar kita lebih tenang di dalam kehidupan ini, maka harus tahu siapa yang kita sembah dan siapa yang kita agungkan. Kenapa kok kita harus tenang? Karena jelas, kita ulang lagi, Allah itu nanti akan memanggil kita dengan sebutan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Sebutannya hanya itu, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Besok Allah akan memanggil khususnya kepada orang-orang yang tenang. Nah, proses hidup ini butuh ketenangan. Agar tenang bagaimana, kan begitu. Apakah yang disebut tenang itu karena fasilitas yang komplit, sarana prasarana hidup yang komplit, kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi, nasab yang mulia, harta yang berlimpah, tubuh yang sehat? Apa itu? Itu juga tidak menjamin ketenangan. Banyak orang juga semakin tidak tenang. Pertama, orang yang belum sekolah pengen, wah kamu sekolah itu nanti akan menjadi hebat. Sekolah SD juga ini kalau mau lebih tenang ya SMP nanti SMA. Bayangkan kalau sudah lulus SMA itu sudah hebat, ternyata setelah lulus masih pusing, juga tidak tenang. Kalau sudah lulus mau apa? Mau kerja, mau nikah, atau mau kuliah lagi, atau mau nganggur? Bayangannya yang kalian, wah ini yang kuliah lagi, wah ini yang kerja. Yang kuliah, nanti kuliah kan akan semakin baik kuliah. Setelah lulus kuliah juga pusing lagi. Gambarannya ketika menjadi mahasiswa ya wah hebat, idealisnya tinggi. Ketika lulus sarjana juga kebingungan mau apa. Wah ini harus teruskan S2. Setelah S2 juga sama. Wah ini harus mentokkan lagi, wah S3 doktoral. Oh iya. Setelah doktoral mau apa? Apakah juga tenang? Tidak. Wah ini harus naikkan lagi di level profesor. Oke. Setelah profesor apa tenang? Tidak. Tuntutannya lebih berat karena dianggap profesor seorang ilmuwan, maka dia dituntut untuk melahirkan keilmuan sehingga tidak tenang. Tidak cukup banyak gelar. Orang yang bekerja juga begitu. Wah ini setelah lulus karir aja kerja. Bayangannya kalau pencapaian kerja jadi bos, punya perusahaan. Apakah kalau sudah punya perusahaan tenang? Tidak, tuntutannya banyak. Seorang bos juga banyak pikiran. Wah, ini kalau perusahaan satu ini belum cukup, bagaimana kalau mengembangkan perusahaan dua? Wah, ini kalau semua unit usaha di Indonesia ini bisa dikuasai, kan hebat. Ternyata setelah menguasai pasar dagang Indonesia juga belum cukup. Wah ini kalau ditingkatkan di tingkat Asia bagaimana? ASEAN nanti dikuasai, wah gimana kalau ini internasional? Seluruh dunia dikuasai, oke.
Seluruh dunia dikuasai, terus apakah tidak punya pikiran? Apakah tenang-tenang? Tidak. Artinya apa? Setiap hidup itu tidak akan mencapai ketenangan kalau hanya mendasarkan pencapaian dunia. Bahkan banyak para orang pemikir atau pengusaha ketika level pada mentoknya, justru dia tidak mendapatkan ketenangan. Tolak ukur ketenangan bukan itu. Tolak ukur ketenangan kembali kepada jiwa kita sendiri. Maka harus bertanya, untuk apa engkau hidup? Apakah hanya untuk menghabiskan waktu mencapai sisi keduniaan ini? Sejauh apa kita mencari dunia, justru kita akan semakin bagian kecil dari dunia ini. Tapi kalau kita mau mencari ke dalam diri kita, justru kita yang akan semakin besar, dunia itu semakin kecil. Sehingga dalam kaidah, genggamlah dunia ini. Dunia itu cekelo, aja leboke hati. Cekel olawo. Ketika orang bisa memegang dunia dan mengolahnya, itulah orang-orang yang baik. Tapi kalau kita dikuasai dunia, kita akan diombang-ambingkan kehidupan. Bahkan kalau kita tidak sadar, lama-lama kita akan terpuruk, sehingga banyak orang mengeluh di dunia ini, merasa bahwa tidak ada artinya hidup. Hidup kok berat sekali, hidup kok susah sekali. Memandang dunia ini sangat luas, bagaimana saya akan menggapainya? Sampai putus asa, untuk apa hidup di dunia ini? Nah, ini karena tidak punya tujuan, tujuannya di dunia. Nah, saya ingatkan bahwa dunia ini sebenarnya ilusi. Dunia yang kita lihat ini ilusi. Dunia yang nyata yang sekarang masih ilusi. Dunia yang nyata yang sekarang masih ilusi. Yang sekarang kamu lihat nyata, ini yang ilusi. Besok kita hanya mengenang kehidupan ini dengan segala aktivitasnya. Kalau kenangan buruk, maka kita akan menyesal. Kalau dunia ini ilusi, berarti kenikmatannya semu. Kenikmatan yang sejati yang sekarang masih ilusi, nanti di sana. Makanya gunakan waktu, gunakan pikiran, gunakan tenaga, seluruhnya untuk bagaimana mengisi dunia nyata di sana nanti. Di dunia ilusi ini ya hanya sekedar ibarat orang hanya bermain-main. Dunia ini tempat bermain-main, sekedar apa ya, cara Jawa itu mampir mobil, hanya sebentar. Nanti kita akan meneruskan perjalanan. Kita itu musafir. Roh kita itu musafir. Karena untuk mencapai perjalanan harus mengejawantah kepada kehidupan manusia. Nah, sebelum kita mengejawantah menjadi manusia, sebenarnya sudah berbaiat, sudah bersaksi kepada Allah, siap dengan segala takdirnya, siap dengan segala ketentuannya, siap menyembah, mengikuti arahannya, menjauhi larangannya, dan juga siap untuk mengikuti utusannya. Tetapi setelah lahir ini dinamikanya beda. Dipengaruhi jasad ini yang punya komponen akal, pikiran, nafsu, sehingga roh ini kadang-kadang berentes karena dipengaruhi nafsu dan sebagainya. Ono sing nganti saumur urip roh iku ora pernah mampu ibadah, kalah karo nafsu. Akhirnya roh yang musafir itu meneruskan perjalanan dengan sedih. Nah, orang beramal
Makanya jangan menumpuk-numpuk kegagahan di dunia ini, menumpuk-numpuk wong ilusi. Ojo mung ngrekso awak piye sehat, olahraga, makan yang sempurna. Bukan itu, kalau itu hanya sesaat. Makanan sempurna pun belum jaminan sehat. Olahraga pun belum jaminan sehat. Apalagi nganggur-ngangguran juga belum tentu sehat. Artinya harus tahu yang harus dibangun itu kalau sehat untuk apa. Makanya nanti ada pertanyaan, waktu segatmu untuk apa? Waktu sehatmu untuk apa? Waktu kayamu untuk apa? Semua akan ditanyakan. Kalau yang laki-laki waktu gagahmu bobo, sampai ditakoki. Orang saya cuma-cuma, semuanya hanya pinjaman. Bahkan otak kita yang akan ditanya, waktu kamu bisa berpikir untuk apa? Mata kita yang akan ditanya, waktu kamu melihat untuk apa? Waktu kamu bisa mendengar untuk apa? Semua ini bukan cuma-cuma, dipinjamkan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kita dilarang menyombongkan diri dengan segala yang ada ini. Ini pinjaman, dikurangi sedikit aja kita tidak mau. Padahal sadar semakin tua, pinjaman ini juga akan semakin lemah. Pendengaran berkurang, mata juga berkurang, otak juga sudah berkurang untuk pikir sing abot-abot. Jasad ini juga sudah mulai melemah untuk bekerja yang keras. Semuanya melemah dan semuanya harus dimintai pertanggungjawaban. Ketika awak sehat, lari, padahal kan tidak kok. Coba kalau dikurangi sedikit aja sehatnya, kita sudah mengeluh, minum obat, periksa dan sebagainya. Pengen kembali sehat lagi. Semuanya. Tapi kalau sempurna, kita lupa. Padahal ini semua pinjaman kan. Allah boleh mengambilnya. Maka kita tidak boleh sombong. Kita merasa gagah, terus menunjukkan kegagahan kita, mengintimidasi, menzalimi orang, seakan-akan dia tidak akan terkalahkan. Tenaga itu hanya pinjaman. Kalau Allah mau cabut sedikit kamu lumpuh, tidak bisa apa-apa. Hari kamu teriak-teriak, losjol teriak, langsung mandek, pecah pembuluh darah, langsung ke rumah sakit. Kita tahu orang yang olahraga bal-balan sehat, mati nih bal-balan. Mereka sepeda sehat, mati. Yang lari-lari mati pas lagi lari-lari. Kan perjalanan sehat. Lah kalau yang nganggur wajar atau olahraga tiba-tiba mati. Olahraga, yang olahraga bisa mati ya. Ini kan pinjaman. Rumongso kuat bisa jadi nanti tidak bisa. Kita merasa kaya, bisa mengandalkan harta. Sekarang bicara, besok kere dadak pirang-pirang. Sebabnya tidak usah kita tahu. Tahu-tahu kere gitu aja. Sekarang gagah, bantu tetangga, lemparkan uang, lemparkan makanan. Besok dia mengemis. Titipan. Kalau Allah jabut bisa. Ya, sekarang lantang kalau bicara tidak pernah dikalahkan. Besok bangun tidur
lidahnya keluh, mulutnya kaku, tenggorokannya kaku, tidak bisa bicara. Dijabut. Kalau sudah dijabut, baru dia minta tolong kembalikan kesehatannya, kembalikan suara hamba, kembalikan pikiran hamba, kembalikan tenaga hamba. Orang yang pinter, seneng aneh, meraih petua dan sebagainya, merasa dia pinter, besok bisa jadi bangun lupa, kejedut, amnesia, jeneng ora ngerti, apa meneh mikir ilmu. Sekalipun kita diberi ilmu pun juga tidak boleh sombong dengan ilmu. Makanya apapun yang diberikan ini manfaatkan dengan baik, sebisa semampu, agar besok tidak banyak pertanyaan. Kita tidak bisa ngeyel, kita akan dikonfrontir dengan tubuh kita. Makanya nanti akan dibangkitkan lagi. Dibangkitkan lagi tubuh kita lewat tulang sulbi kita. Bangun, oke, bener ora kan gitu. Nanti semua organ bersaksi. Ora iso mungkin. Nah, bagaimana agar kita menuju ketenangan? Belajar itu selalu ceria. Apapun masalahnya jangan buat ruwet kehidupan. Piye carane kamu pasti bisa. Karena yang menggerakkan pertama dirimu, bukan diri siapa. Ibaratnya wong ar susah, ar seneng, penak, ora tergantung masing-masing. Le iso menikmati. Wong kekurangan iso muni ora kekurangan, tergantung wonge dhewe. Wong ketok sugih ngaku kekurangan ya pirang-pirang, padahal wong sugih. Tergantung awake dhewe. Enak ra enak tergantung awake dhewe. Nyatane makan mung sego sambel ya muni enak ya enak. Padahal di Samak enake opo? Ning ana wong mangan enak nang restoran ya muni ra enak. Padahal jelas makanan yang istimewa kok muni ra enak. Mergo kokean pilihan. Sing mangan sego sambel mergo ora ono pilihan. Wis disyukuri enak, ngono selesai. Engko nek dedet sithik nak muni ra enak. Iki enak, apa iki ya enak. Nek ra duwe ya tetep enak. Aku. Jadi saya pola pikir loro barang ya digawe loro ya iso ora digawe loro ya iso, tergantung awake dhewe. Makanya bagaimana memilih sendiri. Nah, bagaimana mematikan rasa? Ya, semuanya bisa. Orang luar itu hanya membantu. Yang penting bagaimana diri masing-masing. Dan Allah akan merubah juga karena diri masing-masing. Uang itu membantu dan sebenarnya tidak merubah sesuatu kecuali atas kehendak Allah. Jadi belajarlah tenang dengan menghadapi semua kan tenang, menyikapi apapun ojo gusah-gusuh, dan jangan mudah mengambil atau menyimpan masalah-masalah yang kecil yang tidak pantas untuk disimpan. Kula jenengan sering mumet gegeran kumung krono masalah-masalah cilik yang sebenarnya tidak pantas untuk diperdebatkan atau dipermasalahkan. Karena suasana hati yang tidak tenang itu, jadi masalah kecil itu bisa menjadi sabab masalah besar. Coba kalau jiwamu tenang, jangankan masalah kecil, masalah besar pun tidak akan jadi apa-apa. Karena jiwanya yang tenang. Contoh kecil, janemu masalah cilik, tapi suasana hatimu sedang tidak tenang,
karena sabab mungkin penggawean atau mungkin neng dalan mau tas krungu omongan wong, terus neng omah ana swara sithik karo bojo padahal wis biasa dadi gegeran. Mungkin orang ucapannya kuwi karena mau wis gawa masalah kuwi mau jiwanya lagi tidak tenang, neng omah ana swara ngono jadi rame. Pun pula jane neng perusahaan, neng gawean, neng pekerjaan itu ora ono masalah, itu biasa. Tapi tadi jiwanya sudah tidak tenang karena membawa masalah rumah. Mungkin tes padu bojone, mungkin tes kagol karo anake. Suasana tidak tenang, neng gawean ono masalah sithik geger. Karena jiwa yang tidak tenang. Makanya harus bisa mengendalikan dari hal kecil supaya neko jo mati tenang. Tak baleni dunya iku ilusi. Sing nyata sing ilusi. Dadi arep apa? Kula pernah ngilustrasake. Kita itu ming mampir ngombe dan kita mau tidak mau harus disuruh paksa meneruskan perjalanan, mau tidak mau bergantian. Kita berdesak-desakan gantian dengan orang yang di belakang kita. Mau tidak mau kita terdesak masuk ke liang lahat. Nah kalau sudah masuk ke liang lahat statusnya sudah beda. Kita itu kan musafir perjalanan. Nanti kita meneruskan perjalanan. Tapi ada yang ditinggal, apa itu jasa? Wong nek wis mati jenenge apa? Jenazah. Jeneng dunya wis ra kanggo. Jenazah sapa malah? Wis mati jenenge jenazah. Lah kok diarani jenazah? Ya karena tubuh di jenazah tubuh sing mati. Nek sopone kuwi ruhe berjalan. Nah supaya tenang, lakukan yang baik sebisa semampu apa sing diperintah Gusti Allah, sing dilarang didoi, sing dituntun Kanjeng Nabi dilakoni supaya tambah akhir, tambah tenang. Karena 40 dina sadurunge mati iku ana isyarat-isyarat perjalanan melanjutkan. Nek kula jenengan iku tak jelaske tak ulangi mawon kaya dhisik. Kula jenengan iku dipaksa kon kerja ning Malaysia. Wis dinehi waktu deadline kerjamu sesuk ning semene taun. Terus syaratnya kowe nek balik nang Indonesia ora entuk gawa apa wae kecuali ning awakmu tok. Klambi ora entuk, wis pokoke duduk. Kalau sudah tahu begitu, berarti ketika kita kerja di Malaysia tidak boleh menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk penghasilan. Kecuali semua harus kita gunakan untuk kembali ke Indonesia. Carane piye? Ya kabeh kudu ana tujuane ditransfer wae langsung nang Indonesia. Suatu saat ketika waktu wis rampung kita dideportasi, kembali tenang karena apa? Kita sudah menyimpan harta benda di Indonesia. Balik gagah. Sing balik do ingah-ingih mergo wis kadung gawe omah nang Malaysia, duit lemboke nang Malaysia, ternyata kudu balik tanpa bawa apa-apa. Grentes to delok nang Indonesia lah, aku bawa apa-apa nang kono terus aku manggon piye? Terus kok uripku piye ora ndek apa-apa. Yo kabeh-kabeh kudu ditinggal nang kene. Yo nek ku wong-wong sing ning Malaysia isih eling nek aku pernah nang kene nek ora.
nasibnya kan gretes. Beda karo wong sing menyadari nek nang Malaysia mung sementara kerja sesaat, hasilnya kirim ke Indonesia. Begitu balik nang apa-apa wis ngerti ya. Aku wis nyimpen nang Indonesia akeh. Balik gagah. Balik ra apa-apa. Isih mikir lah kok nek aku wis nang kono kira-kira wong Malaysia iki sing ana sing eling ora karo aku. Ini nasib orang tua kita banyak yang kita lupakan. Generasi kelima kita sendiri tidak tahu orang tuanya siapa. Ternyata generasi kelima saja ae dhewe srailing. Wis dilupakan, wis ora ngerti jenenge, wis ora ngerti keyakinane. Ki ana sing nganti eling mbahne nomor 5. Sapa? Wong endi? Agamane apa? Perjalanan uripe piye? Ora ngerti. Isih dijawab di artinya hanya di campur saja pokoknya mbah-mbahnya kan, tapi kan tidak tahu. Makanya mulai hari ini kita buat nasab yang baik. Ajarilah anak untuk selalu mencatat nasabnya, sehingga nanti generasi kelima kamu udah hilang. Kalau kamu udah ajari nyatet 5 generasi, kamu udah akan dikenal ada. Seperti halnya nenek moyangmu, wes orang ngerti, sia-sia kan? Catat dari sekarang, ajari anak untuk mencatat nasab. Bukan untuk bangga-banggaan, ini untuk menyambung silaturahim. Agar selalu ingat, agar dia mengingat orang-orang tuanya. Bukan untuk berbangga nasab, tidak boleh berbangga nasab. Tapi kita tahu keturunan kita. Kalau tidak dicatat, niscaya 5 generasi kamu tidak akan dikenal. Apakah kamu itu ada benar atau hanya sekedar mitos? Rendah itu hanya mitos nanti sampean. Makanya kalau ilusi saja, tidak jelas. Ya. Ayo mulai diperbuat baik. Makanya di akhir kehidupan kita mau meninggalkan cerita apa untuk anak-anak kita. Kita begini ini merangkai sebuah cerita agar nanti anak turun kita bisa berbangga kepada orang tuanya di akhir kehidupannya. Karena cerita itu yang penting endingnya kok. Sekalipun awalnya itu seburuk apapun, bahkan dikatakan mungkin dagingnya saja sudah tidak enak, darahnya saja sudah tidak pantas ditumpahkan, tetapi ketika akhirnya baik, orang itu akan dicatat kebaikannya. Sebaliknya, sekalipun dia baik sejak kecil, tapi kalau akhirnya buruk, bagaimana? Orang mau mengakui juga malu. Tapi seburuk apapun perlakuan kita, kehidupan kita, kalau di akhirnya baik, orang akan bangga. Tuh, kalau bisa ya seperti itu. Nah, kalau bisa lagi ya dari kecil baik sampai akhir baik. Makanya bersyukurlah saat ini panjenengan bisa tetap diberikan iman. Nikmat pertama setelah kehidupan napas itu hanya iman. Kok kita harus bersyukur setelah kita diberikan nafas hidup ini, kita bersyukur bisa melafalkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini nikmat yang agung yang akan menjadi stempel kebahagiaan nanti. Tanpa itu tidak bisa. Jadi kita bisa bersahadat, bisa beriman, itu sudah nikmat utama. Untuk apa kita sehat kalau tidak iman? Untuk apa kita kaya kalau tidak iman? Untuk apa kita kuat kita tidak iman? Untuk apa kita punya kedudukan tinggi tidak iman? Tidak ada jaminan selamat.
Maka nikmat yang paling utama, kok Allah kasih sayang pada kita, bisa meyakini keberadaan Allah dengan lafaz la ilaha illallah, dan kita diberikan percaya kepada utusannya Muhammadur Rasulullah. Makanya dinikmatil iman ini. Ya, syukur dua iman, terus paling sehat, paling sapi urip. Jadi pertama saya disyukuri ayat dhewe niku iman. Lah supaya iman ini semakin kuat, maka harus pahami nikmat hidup. Dari mana kita hidup itu? Dari nafas yang bergerak. Ini nafas ini kan bergerak, ini nikmat hidup. Coba nanti syukuri ini. Dikurangi setengah volume sampai bingung. Sampai so, wah enak banget. Coba paringi separuh. Ngono iki piye? Kowe nek seprapat meneh iki. Ngene iki piye? Kowe ono rene gawa tabung, gone larang. Sedina sak tabung ora cukup 350.000 ragat ming nyedot. Saiki nyedot penak banget ora ragat to. Ngono ya ora tau disyukuri kok. Kaya-kaya syukur sing paling utama iki ngene iki lho. Nek ngene iki ya napase iso longgar. Nek ngene kurang napase rada sesek. Nek sesek gampang emosi, nesunan. Paling obat sing paling mudah sesak napas ki abang-abang kuwi. Karena abang-abangnya sesak napas hilang. Mikir mumet nek ana abang-abangnya rada encer. Tapi maksudnya ngoten niku tadi. Kita harus paham betul nikmat utama napas ini. Makanya kaitkanlah rasa syukur kita atas napas ini. Kalau kemarin napas ingat Allah. Ingat Allah. Dengan apa kamu mengingat? Silahkan mengingat Allah dengan asma Allah. Boleh kau menyebut Allah atau subhanallah atau alhamdulillah, monggo. Siap nafas yang sederhana, ingat Allah. Allah. Keluar masuk ingat Allah. Syukur kalau seperti tradisi kami yang kita ajarkan, kalau narik nafas itu sebutkan dia, kalau lepas Allah. Jadi kalau narik di sini mengatakan kalau lepas Allah. Kenapa kok maksud itu dia? Abdul dzikri ma'lam anna itu siapa? Ain Allah, makanya sebutan dekat dia. Kamu kalau mencintai seseorang tak butuh nama. Semua dikatakan sebelum ini dia. Karena temannya sudah tahu. Jadi tidak harus menyebut nama, sudah tahu kalau dia itu ya. Sama ketika dengan Allah, kata dia siapa? Ya Allah. Maka ketika mengeluarkan sebaiknya gimana? Ini penguatan zikir qalbi. Tidak usah diucapkan, cukup hati saja. Nanti lisan itu ada zikir sendiri, ya, untuk menguat agar kompak antara lisan dan hati. Tidak sehingga sesek napas ini, insya Allah beres. Ketakutan apa kalau kita sesak? Mati. Ketakutan yang berat itu bukan karena matinya, karena kalau sampai mati tidak mengenal Allah itu lebih menakutkan. Tapi kalau kita ingat Allah, maka tidak ada ketakutan, kita tenang. Wong janji Allah, siapa yang akhir hidupnya di dalam nafasnya atau di dalam mulutnya ada kalimat Allah, maka selamatlah dia. Ragu apa? Biasakan saja. Kalau narik ya sebut asma Allah, kalau keluar sebut asma Allah. Dan zikir qalbi ini tidak terbatas ruang dan waktu, bebas.
kapan saja bisa. Tapi kalau lisan terikat waktu, terikat jumlah, terikat ruangan, tidak bebas. Tapi kalau hati, dimanapun dalam keadaan sempit, keadaan lapar, keadaan susah, keadaan bahagia, semua bisa. Tapi kalau di lisan terpengaruh nanti. Ada pengaruh tempat sehingga kita tidak enak mengucapkan dan sebagainya. Jadi ini hanya penguatan-penguatan agar kita bisa mencapai pada titik ketenangan, sehingga nanti kalau dipanggil Allah, ya ayuhan nafsul mutmainnah, kita tidak gugup karena kita tenang. Apapun panggilannya, sayup-sayup pun kita akan mendengar karena tenang. Kalau kita tidak tenang, sekalipun suara keras, kita akan lalai. Kita dibengoi, tapi akhirnya saking gugupe malah rakelingan. Diceluk-celuk rakumu malah melayu ngalor ngidul. Seperti halnya ketika gempa, kamu gugup orang tenang melayu roh diawe-awe ora ngerti. Padahal mau melayu saka kamar mandi sing udo. Wah. Itu kejadian kan nyata di Jogja waktu gempa bumi 2005 itu banyak yang masih di kamar mandi, yang masih di kamar tidur, gempa tidak sadar, keluar rumah itu yang masih telanjang. Udah ya sausan. Saya aja menangi waktu dulu di pondok pesantren Kalibuber itu ketika terjadi kebakaran di asrama putri. Itu saya kebetulan di kantor asrama putri bersebelahan, kebakaran, saking paniknya ya banyak anak-anak santri itu yang lari capetan sampai yang pengurus karena saking paniknya. Kepanikan, ketidaktenangan itu menjadi hilang semuanya. Maka ada kalimat, besok ketika dibangkitkan orang sudah tidak ingat siapa keluarganya, siapa dirinya. Dan lupa saking paniknya. Makanya coba dipelajari agar tetap kondisinya tenang. Apapun, kadang ditemok dodone nek ana apa-apa. Kowe kok sapa? Nek mumet ya temok bathuke ngopo, bathuke kok mumet. Biasanya nek mumet kan nyekel kene. Duh, mumet. Aduh. Piye bathuk kok kowe kamu. Cekel dodone nek lagi nesu nopo kowe kok lara ati iki nopo. Kadang perlu kita tertawakan diri kita. Misalnya kaya Allah, ini nopo kowe. Ajaklah bicara, karena sebenarnya kita itu lucu. Wis to. Delok awakmu review sama awal, sampean itu makhluk lucu. Coba nek sampean pun delok gambare kowe, sampean dileh tayangke, sampean mesti guyu kelakuane dhewe. Apa meneh gambare 3 dimensi, wis sampean karo guyu, karo nangis, karo jengkel, menyesal delok kelakuane dhewe. Coba didelok review kelakuane dhewe. Seberapa kita sering mengelabui Allah, sering protes karo Gusti Allah, sering ngakali Gusti Allah, sering gawe atas namanya Gusti Allah. Ya takoni awakmu dhewe, takoni atine dhewe direview. Nah, saiki lembaran baru wis mulai jujur, rasah gawe-gawe, apa enenge sak bisa sak mampu, digedhekke ikhlase. Ora usah gedhekke akeh-akehan. Sing digedhekke ikhlase. Semakin orang gedhekke bentuke boh gede boh akeh, kowe kok malah akeh kecewane. Gedhekke ikhlase. Syukur bentuke ya gede, ikhlase ya gede. Ibadah nggih ora usah dadak ngoyak khusuk, gedhekke ikhlase. Engko nek ora ngoyak khusuk beda, waduh aku ora khusuk. Malah was-was ing dalam salate. Masalah gedhekke ikhlase wis cul. Piye wis
Muga-muga Gusti Allah nerima beres. Puasa dalam pipi, wah semua. Wah pamer-pameran usuk malah. Gedenge masih sedekah wis betul ora wis ngawusan wis muga-muga Gusti Allah nampa. Gedenge masih nek iso malah belajar nglaleke. Apa yang kita kerjakan lakukan aja moya. Nek pertama ikhlase, digedhe ikhlase. Syukur iso rasa keling-eling. Los. Jadi bareng kowe mau wah wis lali. Ya nek urung iso lali tenan ya tak lali. Kaya kowe wingi tes batu iki, wah aku lali. Otomatis ra bahas ikhlas ya. Wis terserah tak jalingi ning akhirat. Ora tak pamer-pameran. Karena aku nek muni bahasa ikhlas kan kula pernah nyampaikan ada 3 hal. Ikhlas kepeksa, ikhlas dionekke, ikhlas apa? Menang. Ikhlas kan ikhlas ini dipaksa kaya iki dilalai terus ana kotak sampai ra nyemplungi piye. Ikhlas ora. Ikhlas kok yo ngono. Padahal asem nggo 5.000 cemplungke wah umet iki. Jenenge ikhlas kepeksa. Ana sing ikhlas nang loro diomong, ya ora ana sing takok muni ikhlas kok ora. Ujug-ujug iki ikhlas lho ngono. Mesti kok ndak ditakoni. Jadi jenenge ikhlas di omong. Sing nomor 3 ikhlas ora ana omongan. Tapi sing pesan aku iki wis hamba Allah ngono kuwi. Ning hamba Allah ki sing tanda tanya. Bisa di ya maksudnya sing dicapai ngono lho, nek iki hamba Allah. Karena pengen bisa diketahui dirinya. Tapi wis sampai makane tahap sing rada dhuwur iki yo nglaleh iki. Rasa diri ngene. Jadi kalau sholat ini, gue sholat saya lagi harus lali aku. Jadi kita tidak merasa hanya yes saiki aku beribadah, kita beribadah, berbuat baik sudah. Biarkan itu disimpan ibarat harta itu harta karun yang tidak harus diketahui. Makanya disembunyikan, suatu saat nanti diambil, kita serahkan kepada catatan malaikat, selesai. Merasa sudah apik, nanti kita ambil di sana. Ya, jadi tahapannya belajar memperbesar ikhlasnya saja. Nanti nek iso sithik-sithik belajar nglaleke. Dan itu akan menjadikan kita itu mudah untuk selalu giat dan jelas tujuannya gitu loh, yakin karena kita akan ke sana. Orang yang yakin tujuannya ke akhirat pasti jalan di dunia itu pasti mengarah positif. Tapi kalau orang yang masih samar-samar itu pasti nyerempet-nyerempet yang buruk. Atau jelas-jelas dia hanya pengen dunyane sing penak, pasti menghalalkan segala cara. Diteni nek boten ada. Wong nek mikir nek akhirat pasti pengene sesuatu di dunia ini tidak akan melanggar hukum. Karena dia khawatir nanti di sana. Tapi kalau orang hanya mikir dunia, dia tidak akan urusan akhirat. Sehingga dia menggadaikan iman, bahkan dia harus melanggar aturan. Yang penting dunyane hasil. Jangankan hanya menyakiti diri, menyakiti keluarga yo tega, apa meneh tangga tepaku. Sing penting hasil. Nah itu karena sudah tidak takut dengan urusan akhirat. Bahkan dia berani bersekutu urip bareng karo bangsa setan. Nah, dia menyatakan diri arep urip karo setan yang kono. Nah, wis keluar dari kamanusiaan. Nah, hal-hal seperti ini harus kita hindari. Celah-celah sedikit seperti itu. Celah-celah setan itu ngemeng-ngemeng dunia sampai tinggalke urusan akhirat. Apalagi pas lagi diuji Allah,
Nah, kuwi kesempatan setan bodho-bodho. Nek ra kuat iso gelincir. Tapi golek sing bener angel, golek sing salah apa? Nah, sing terakhir ki ana pesenan saking sederek niku kan ngemutke aja mung bahayane anak-anak cah cilik wis dolanan HP, remaja dolanan HP. Lah saiki ya mak-mak ya dolanan HP. Bapak-bapak ya dolanan HP. Sing mak-mak ya kasusé penjol sak piturute. Dolanan TikTok sak dhewe online. Sing bapak-bapak ya ora kalah sangar main slot. Piye? Obat iki bahaya kabeh. Jadi sing dileke ora ping anak-anak. Yes, wong tuwa bareng kudu dileke nek iki. Ya iki wis jamane ngono tapi ayo do direksa dhewe-dhewe. Aja kebablasan. Wong ae dhewe kan ninggalke gambaran sing apik ning anak-anak kok. Tapi arep eling anak wong tuane yo padha-padha dolanan. Angel to. Ayo disisi apik. Saya yakin setiap panjenengan punya cara sendiri untuk melawan budaya yang sekarang terjadi. Ini penjajahan yang nampak bagi seluruh warga negara, dari mulai anak-anak sampai orang tua, wis kabeh. Iki tirakan bersama. Oke, gunakan yang baik. Itu khususnya sing bapak-bapak ini, karena ya wong itu sing ngeluh mau duit pas-pasan malah sing ora-ora. Anak bojo arep mangane kaliren. Apa wong tuku beras ayo seminggu ra kelaparan. Angger ora dicitik awane. Aduh. Ini kalau mau manut suara perempuan, ya bapak-bapak, jadi imbang. Suara perempuan biasa sampaikan keluh kesahnya. Suara bapak-bapak yang mau ekspor juga, podo saling bersama. Urip tambah tenang, ngoten nggih. Yen mawon kan kalau teragam mugi kula panjenengan sedaya dipun ridani Allah. Dados golongan wong-wong sing iso tenang. Amin. Kalau dipanggil Gusti Allah. Amin. Pun membahas. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syaikhul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati walihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'abidin وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ونفوس خصوصا maka sebut piyambak-piyambak baru saiki. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيخ لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Qadir, 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 ya Sami'u ya Bashir, 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 ya Sami'u